Selama 3 tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil Indonesia menghadapi situasi semakin berat mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan berpeluang besar untuk mem-PHK ribuan pekerjanya. Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia kini diambang jurang kolaps dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Lalu perusahaan tekstil mana lagi yang sudah masuk dalam kategori pilot dan terancam mem-PHK karyawannya karena kolaps? Berikut informasi yang untuk Anda akan kita ulas bersama dalam industri tekstil limbung, pemerintah harus apa? Di sini baru-baru ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa akan melakukan pengawasan intensif atau monitoring terhadap perusahaan-perusahaan tekstil dan produk tekstil yang telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga dari PN Semarang, Jawa Tengah. Dan ternyata fakta mengejutkan berkata bahwa bukan hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex saja, tapi juga ada PT dari Pandanarum Kenanga Textile atau Panamtex serta PT Sampangan Duta Panca atau yang biasa dikenal dengan Dupantex yang juga diketahui sudah tidak lagi beroperasi. Menurutnya di sini memang langkah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi dari potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dapat berdampak signifikan pada tenaga atau karyawan tenaga kerja atau karyawan di sektor tekstil ini. Rencananya pada hari Jumat 15 November di 2024 tentunya untuk di hari esok hari Wamenaker akan melihat langsung PT Sritex apakah memang betul tidak terjadi PHK massal setelah diputuskan pilot oleh Pengadilan PN Semarang. Di mana Immanuel pun ikut juga menekankan bahwa di sini upaya pengawasan ini juga merupakan respon terhadap respon langsung terhadap instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tantangan industri TPT nasional. Kemenaker juga akan bekerja sama dengan kementerian lainnya seperti ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN untuk sama-sama mencari solusi yang komprehensif dari permasalahan yang terjadi saat ini. Lalu bagaimana juga terkait dengan Sritex yang kini beredar isunya telah merumahkan sejumlah karyawannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini kita amati dari bagaimana perkembangan atau update dari Sritex mendengar isu yang beredar terkait sejumlah karyawan Sritex yang terpaksa harus dirumahkan. Ini Wamenaker RI pun juga langsung merespon dan memanggil Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan untuk memberikan klarifikasi terhadap isu tersebut. Karena memang menurut Immanuel dirinya juga khawatir masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan langkah maksimal yang kini sedang dijajaki oleh pejabat negara yang tengah berjuang pula bersama-sama dalam mengatasi badai yang tentunya hinggap di industri TPT tanah air. Dalam pertemuan antara Wamenaker Immanuel dan juga Komut atau Komisaris Utama dari Sritex Iwan Setiawan juga menjelaskan bahwa memang tidak ada PHK dalam tubuh Sritex saat ini menurut Iwan. Karena memang Sritex dikabarkan telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku dan kondisi ini memang dikarenakan terdapat proses administrasi yang nampaknya tersendat. Atas hal ini jumlah karyawan yang diliburkan juga diinformasikan terus bertambah jika memang tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha dari Sritex. Selain itu, secara tegas Iwan juga menjelaskan bahwa pihaknya terus memastikan para karyawan yang dirumahkan oleh Sritex ini juga masih akan tetap digaji. Jadi dirumahkan tapi masih tetap digaji oleh perusahaan. Iwan berharap agar proses administrasi yang tersendat ini bisa lekas kembali seperti sedia kala agar mana memang operasional kembali berjalan dan para pekerja yang diliburkan bisa kembali bekerja lagi. Lalu apa yang tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah kita dan menjadi harapan pula bagi para pelaku usaha di industri TPT agar tidak masuk dalam jurang kebangkrutan? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini tidak memungkiri yang mana bahwa memang impor ilegal menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi industri tekstil dalam negeri kian terpuruk. Produk-produk impor yang masuk secara ilegal tentunya ke pasar kita atau pasar Indonesia seringkali dijual dengan harga yang sangat murah karena tidak dikenakan bea masuk ataupun PPN ataupun juga biaya dari safeguard.
Harga yang tidak wajar ini membuat produk lokal tentunya tidak mampu bersaing di pasar domestik atau di pasar kita sendiri, baik di toko-toko fisik maupun melalui platform online. Sementara itu, para pelaku usaha TPT termasuk di dalamnya juga ada asosiasi begitu ya, menilai bahwa terkait rencana revisi terhadap peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 8 tahun 2024 juga menjadi sangat diperlukan untuk direvisi karena memang untuk mengatasi persoalan tekstil di dalam negeri. Karena menurut para pelaku usaha TPT dengan adanya revisi dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini mampu mengatasi permasalahan di industri TPT, khususnya permasalahan masuknya barang tekstil ilegal ke tanah air kita. Hal ini pun juga telah direspon oleh PLT Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari Kemendak RI, Isi Karim, yang mengatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dalam waktu dekat ini untuk membahas mengenai rencana revisi dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini yang dianggap membebani begitu ya dari segi dampak dari impor ilegal yang masuk ke tanah air kita. Jadi tentunya kita nantikan saja, kita lihat saja apa saja kiranya langkah dari pemerintah atau gebrakan jitu apa yang tentunya dimiliki oleh pemerintah dalam menyelamatkan industri TPT di tanah air.